Halo adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kak Ayu. Dengan video kali ini kita akan belajar materi biologi tentang sistem gerak manusia bagian yang kedua, yaitu tentang otot. Oke, otot adalah alat gerak aktif ya. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk berkontraksi dan berelaksasi. Jadi untuk video kali ini Dek, yang mau kita bahas itu adalah jenis otot, kemudian mekanisme kerja otot, dan yang ketiga kelainan pada otot. Langsung aja kita mulai Dek. Jenis-jenis otot di sini sudah Kakak sediakan berupa bentuk tabel gitu ya, walaupun tabelnya nggak nampak ya. Bisa kita bandingkan antara ketiga jenis otot ini. Yang pertama dari letaknya atau tempatnya. Kalau otot lurik deh, ini tempatnya itu ada di rangka atau menempel di tulang. Oke, nah kalau dia otot polos, ini menyusun organ-organ dalam. Misalnya usus, lambung. Nah, terus yang ketiga, kalau otot jantung, tempatnya ini terdapat di jantung. Oke, terus pembeda yang kedua, bentuknya. Coba kita perhatikan. Kalau otot lurik D, bentuknya itu dia seperti silindris, ya. Kemudian dia berlurik-lurik atau seperti berserat-serat dia. Sementara kalau otot polos, dia bentuknya gelendong atau pipi di mana kedua ujungnya runcing, ya. Terus kalau otot jantung D, dia seperti silindris juga, tapi bercabang-cabang. Itu yang membedakannya dengan otot lurik. Oke. Kemudian yang intinya. Nah, kalau inti otot lurik, dia ini banyak dan letaknya di permukaan ataupun di tepi. Otot polos deh, gimana intinya? Intinya itu satu dan berada di tengah. Kalau otot jantung, intinya ada banyak dan letaknya di tengah. Bisa ya? Nah, kemudian pembeda yang berikutnya, yang keempat, cara kerjanya. Kalau otot lurik, cara kerjanya itu bisa cepat, tapi mudah lelah. Oke, jadi otot-otot yang ada di rangka kita di tulang kita ini bisa ini cepat kerjanya ya. Bisa kita paksa dia cepat kerja tapi mudah lelah. Sementara kalau otot polos, dia cara kerjanya gimana? Itu cara kerjanya lambat dan tahan lama. Kalau otot jantung, ini cara kerjanya itu tetap dan teratur. Udah, jadi ada ritmenya, ada kecepatan sistol dan diastol pada jantung ya, karena cara kerjanya itu tetap dan ada aturannya. Oke. Kemudian cara kerjanya itu dipengaruhi oleh saraf D. Saraf yang mempengaruhi otot lurik itu adalah saraf voluntar atau saraf sadar. Sementara kalau otot polos dan otot jantung itu saraf yang mempengaruhi kerjanya adalah saraf involuntar. Oke, atau tidak sadar. Bisa ya? Jadi inilah dia perbedaan ciri-ciri setiap otot ini bisa kita bandingkan secara seksama. Oke, baik. Itulah dia deh. Kemudian kita lihat bagian yang kedua yaitu mekanisme kerja otot. Ya, bagaimana dia bisa berkontraksi dan berelaksasi. Di sini Kakak gambarkan struktur otot, ya kita ambil dia serabut ototnya ini, terus dia memiliki serat-serabut otot D, namanya myofibril, ya. Jadi dari dalamnya ini bisa ada lagi serabut otot, namanya myofibril, di mana ini seperti ada segmennya, ya, dikenal lah itu dengan sarkomer. Jadi ini ada ruas-ruasnya. Kakak besarkan di sini gambarannya, ya satu bagian ini dikenal dengan sarkomer, oke? Nah, di mana ini? Sarkomer ini terdiri dari zona, ada zona, udah ada zona I, zona A, H, dan ada pita Z. Oke, kita perhatikan apa-apa aja itu ya. Nah, myofibril ini deh, yang tadinya ada sarkomer kakak bilang, di sini terdapat protein pada otot ya. Ada protein aktin dan ada miosin. Oke. Nah, aktin itu adalah serabut yang tipis. Yang mana yang tipis? Itu yang ini. Yang kakak kasih warna hitam ya. Oke. Kemudian ada filamen yang tebal, itu yang merah ini, inilah namanya miosin. Oke. Jadi yang ini
filamen tipis namanya adalah aktin, filamen tebal namanya adalah miosin. Oke, inilah dia gambarannya. Terus ada zona H. Udah, zona H itu yang mana? Zona H itu adalah zona yang hanya tebal aja dia. Artinya hanya miosin yang terdapat. Inilah itu. Inilah zona H. Oke. Nah, kemudian ada zona A. A itu ada yang tebalnya, ada yang tipisnya. Jadi coba adik-adik perhatikan yang ini ya. Ini ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang tebal. Maka yang inilah zona A namanya. Oke. Kemudian ada zona I. Kalau zona I itu hanya yang tipis aja deh. Hanya yang ini aktin. Aktin ini aja kan yang tipis tadi ya. Nah ini dia yang tipis. Bisa ya. Nah supaya gampang mengingatnya ini. Ingat aja singkatannya tebah tetiatipi. Oke. Yang tebal itu zona H. Yang tebal ini tadi itu zona H. Kemudian tebal tipis, ada yang tebal, ada yang tipis. Gini ya, tipis, tebal, tipis, itu adalah zona A. Kemudian tipis itu zona I. Sudah? Inilah zona-zona yang ada dalam satu sarkomer, di mana ini dibatasi atau adalah namanya pita Z. Pita Z yang satu dengan pita Z yang lain, ya inilah yang membentuk satu sarkomer. Oke, bisa ya. Jadi dari sini nanti pita Z, ada lagi pita Z di sini yang berisi ada aktin dan miosin dengan susunan zona-zona ini tadi. Paham kira-kira ya? Oke, jadi inilah unit kontraktil namanya, Dek. Di sini terjadi proses kontraksi otot. Bagaimana tahapannya? Beginilah dia. Pertama-tama adalah impuls, maka akan dihasilkan nanti ion Ca2 positif D, dan itu akan berikatan dengan protein troponin. Ini adalah protein yang ada di aktin. Terus apa yang terjadi berikutnya? Berikutnya akan adalah ATP atau energi berikatan dengan miosin. Miosin itu tadi yang ini ya. Oke, ATP berikatan dengan miosin. Kemudian ATP mengalami hidrolisis atau penguraian. ADP melepaskan fosfat menjadi ADP ditambah fosfat dan pada saat ini dihasilkanlah deku energi. Oke? Dengan adanya energi, maka kepala miosin akan berikatan dengan aktin. Bayangkan nih ya, miosin akan berikatan dengan aktin. Itulah proses kontraksi di mana nanti zona-zona I ini, A dan H itu akan memendek. Udah. Jadi kalau dikatakan otot berkontraksi, dia memendek, udah, kemudian menjadi tegang gitu ya. Nah, inilah dia. Memendeklah nanti ini zona I-nya memendek, A-nya juga hanya, dan H itu melebar jadinya karena dia tertarik ke sini. Bisa ya? Nah, itulah dia kontraksi. Jadi ingat aja singkatannya koko, pendek sih. Maksudnya apa nih? Kalau berkontraksi, maka sarkomer, zona I, zona H itu memendek. Oke? Nah, itu dia. Kemudian setelah terjadi ini, Dek, nanti ADP-nya, adenosin difosfat, itu akan lepas, ya, lepas sehingga menyebabkan aktinnya meluncur kembali. Artinya meluncur gimana? Tadi kan mereka sudah begini berikatan sama miosin. Karena ADP-nya lepas, maka aktin akan kembali ke posisi semula. Udah, aktinnya meluncur itu adalah tahapan relaksasi. Udah, tahapan relaksasi kembali ke bentuk semula. Jadi panjang lagi lah nanti zona-zonanya ini. Oke? Nah, jadi supaya gampang mengingatnya, ingat aja panjang sih gitu ya. Relaksasi nanti zonanya menjadi panjang yaitu sarkomer, zona I dan zona H-nya. Begitu dia kira-kira, Dek. Saya jadi kontraksi otot itu dipengaruhi oleh adanya protein-protein otot. Oke, kemudian kita lanjutkan, Dek. Yang berikutnya adalah kelainan otot. Kelainan-kelainan otot, beberapa contohnya di sini ada tetanus atau sering itu dikenal, Dek, dengan kejang otot. Ini tetanus itu adalah kejang otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri, ya, bakteri yang berkembang biak di dalam tubuh kita sehingga
otot berkontraksi secara berlebih. Ini bisa mengakibatkan kematian. Nama bakterinya Clostridium tetani. Oke. Kemudian yang berikutnya ada atrofi. Atrofi ini adalah otot yang menyusut atau mengalami pengerdilan dia karena otot tersebut jarang digunakan. Oke, mengecillah ototnya. Kemudian ada yang mengecil, ada yang membesar. Hipertrofi namanya, di mana ototnya mengalami pembengkakan atau perbesaran secara tidak wajar. Kenapa? Karena dia digunakan secara berlebih. Misalnya ototnya terus-menerus dilatih ya, dia terus-menerus dilatih, lama-lama itu bisa menjadi membesar. Seperti yang terjadi pada binaragawan. Oke? Kemudian yang berikutnya ada kaku leher atau stiff. Ini misalnya rasa nyeri ya di bagian leher. Oke, terus ada pegal-pegal. Jadi kalau otot kita terlalu banyak berkontraksi, ini mengakibatkan terasa pegal otot kita karena adanya penimbunan asam laktat. Oke, kemudian yang berikutnya ada hernia abdominal. Ini adalah sobeknya otot perut ya, sehingga terasa turunlah perutnya ya. Itulah karena adanya kelainan atau sobeknya otot perut, gitu dia. Oke, bisa ya. Jadi inilah materi kita untuk sistem gerak manusia tentang otot. Sampai jumpa di video berikutnya.